Terkadang, sesuatu yang dianggap baik untuk kita tak heran merupakan hal yang paling buruk bagi orang yang tidak tahu siapa kita. Tapi, bukankah jalan hidup setiap manusia itu harus seimbang? Terkadang baik, kadang malah sebaliknya. Semua tergantung sikap kita dalam menjalaninya. Seberes mendirikan tenda dengan ditemani warna langit yang kian mulai menguning, tanpa pikir panjang, setelah berjam-jam berjalan di kegelapan malam, perut kami mulai terasa sangat keroncongan, meminta untuk sesegera mungkin diberi asupan. Sembari itu, kami memasak untuk mengganjal perut kami. Mas, masak apa mas? Sosis. Mantap. Mantap jiwa. Loh, mas, apa ya mas? Enggak. Ini adalah sabana di tempat para pendaki itu biasanya ngecamp. Banyak pendaki yang ngecamp di sini. Jadi nanti biasanya kalau orang mau summit nanti lewatnya sana. Nah, terus ke situ. Nah, itu loh puncaknya kayak gitu. Nah, itu puncaknya Masya Allah. Tebing-tebingnya itu loh hijau-hijau banget, mantap. Loh. Mas, nyapu mas. Mas, kowe lanang loh, Mas. Weh, orang ngono mas, gak mas, gak mas. Apunten mas yo. Kalau kalian mau pipis nanti, nah kayak di sana ada tempat yang kosong. Sekiranya itu jauh dari camp. Itu campnya, itu tempat kosongnya. Kita cari yang nggak dijamah oleh jalur, jadi nanti kita aman. Untuk langkah-langkah pertama kali untuk seseorang kalau mau pup pertama, jadi siapkan sendok ataupun garpu ataupun itu pisau. Kalau memang nggak ada, kita dadakan cari ranting yang ada di sekitar pohon-pohon tersebut. Kemudian jangan lupa untuk menggali tanah sedalam-dalamnya, mungkin sekitar 6 sentian lah, 6 sentian, untuk kita nanti memasukkan hajat kita di situ. Tapi jangan lupa untuk dikubur lagi ataupun dipendem seperti itu. Nah, kenapa sih kok perlu dipendem? Emangnya kucing? Ya emang kalau di alam liar ataupun di hutan, kalau kita nanti kebelet memang sistemnya kayak kucing ataupun anjing lah, seperti itu. Kita doker-doker, kita ngelubangin tanah, kemudian nanti kita akan menguruknya lagi ataupun memendamnya lagi biar nggak kepinjek orang, dan terutama biar nggak orang-orang itu kebauan, seperti itu. Nah, seperti itu. Dan kedua, jangan lupa pakai tisu kering. Disarankan untuk pakai tisu kering karena apa? Untuk tisu basah itu dari sebagian base camp pendakian itu tidak diperbolehkan karena memang itu tidak mudah untuk membaur di lingkungan sekitar. Jadi seperti itu. Ajo jinga ala ala ajo jing. Sabana Gunung Butak memang terpercaya bisa membuat pikiran yang sedari awal sudah kalang kabut seketika berubah menjadi hanyut. Akan ketenangan suasana sabana dengan hamparan rerumputan panjang dan kuning. Oke, sekarang kita mau summit dulu. Terus kemudian sebelum summit kita cari air dulu di sumber. Oke. Penampakan sumber Di sekitaran sabana, air melimpah ruah. Terlihat beberapa pendaki sedang mencari stok air di dalam botol mereka, atau hanya sekedar mencuci muka. Tapi sayangnya, masih banyak terlihat sampah plastik dan juga sisa-sisa makanan yang ada di tiap-tiap aliran mata air.
Apa susahnya sih gak buang sampah di mata air? Udah enak dikasih air, malah dikotorin. Jangan khawatir kalau kalian nyasar. Nah, untuk dari Sabana Camping, nanti kalau kita melakukan pendakian nanti ke kanan gitu. Oke, mantap jiwa. Sedari tadi kami berjalan di tengah-tengah sabana. Kini sudah tampak pepohonan, pertanda gerbang menuju tanjakan ke puncak. Jangan dikira enteng kalau belum pernah nyoba jalurnya, kawan. Mas-kosan, Mas. Nah, jalurnya masih terpantau sana. Itu ada orang mau turun tapi nggak kelihatan. Yuk. Sebenarnya dalam hati mulai kaget dan bertanya-tanya. Ternyata masih ada ya orang yang naik ke puncak hanya pakai sendal jepit. Kirain cuma saya saja. Lumayan, kan ada temennya. Hehehe. Nah, kadung tak unteng, tak kira akan mengeluarkan kata-kata kiasan yang sangat deep. Nah, sana terima menggur muni. Yo, ngombe, ngono tak ibi lah. Ngelak Mas. Oh, ngelak Mas. Nah, jalur masih terpantau, dekat lagi. Mungkin kalau dikira-kira 1, 2, 3, 50 langkah lagi. Hei Mas, aku ndrowo iki. Kamu ngerti gak? Apa nek tegatan ning ndur kono ya kira-kira. Sepersekian kalinya kami beristirahat sejenak, sekedar melepas dahaga dengan kaki yang tetap melangkah di tiap-tiap tanjakan tanah yang mulai berubah kontur berakar menjulang di permukaan tanah. Kebayangkan jalurnya seperti apa? Tuh. Nah, ada yang dengar gak kira-kira? Kalian kira-kira pada dengar gak? Ternyata bener sih kalau cerita di Gunung Butak itu memang banyak lutungnya, itu memang bener ternyata. Nah itu loh. Dengar gak? Lah, itu ketambahan lagi. Itu bonusnya, Mas. Bonusnya, oke. Ternyata memang. Nah, suara lutungnya ternyata semakin deket, guys. Mungkin itu mau kesini kayaknya, mau nyamperin kita. Apakah kita sebagian anggota dari mereka? Gimana ya? Oke lah, kita usut lebih dalam lagi. Setajam silat. Ih, takut. Jalur menuju puncak Gunung Butak memang bisa dibilang sebagian rindang, sebagiannya lagi terasa terik panas matahari. Panasnya minta ampun, apalagi di puncaknya nanti. Sekarang kita udah di bawahnya pas tuh puncak Gunung Butak. Alhamdulillah. Tadi info dari teman-teman dari Mojosari, dari Mojokerto tadi bilang, Mas, bentar lagi kok. Mantap, tenan, mantap tenan. Semangat. Nah, terlihat dari sekitaran puncak Butak itu terlihat, Masya Allah, itu gunung apa ya? Aku juga masih mencoba untuk searching nanti kalau pulang itu gunung apa. Terus, dan yang paling mencengangkan lagi itu ada gugusan gunung-gunung kayak gitu loh guys. Nah, itu juga
Kayaknya entah itu atau mungkin yang itu. Hah, itu yang keluarin asap itu adalah Gunung Semeru. Nah, kayak gini loh, yang membuat aku itu nggak bosan-bosan pergi ke gunung. Salah satunya kayak gini. Biasanya satu kali mendaki gunung itu nanti biasanya bisa melihat beberapa gugusan-gugusan gunung yang mungkin kelihatan dari puncak tersebut, dan nanti akan jadi agenda untuk muncak lagi. Semangat, semangat, semangat. Semakin mendekati puncak, jalur terasa terjal dengan kontur berbatuan kasar. Sesekali, jalur terdapat tali webbing sekedar untuk berpegangan, dengan kaki tetap mencengkram sudut batu yang licin. Dan seringkali, debu jalur sesekali tidak sengaja masuk ke hidung kami, dan itu pun membuat kami semakin sebal saja. Terpantau masih ngos-ngosan guys. Tuh, si Fandi juga kayak gitu dari tadi. Aku pun ya kayak lebih parah sih malahan sih. Nah, perlu kalian ketahui kalau kalian nanti summit di Gunung Putak, dipersiapkanlah. Karena apa? Kalau di bawah tadi kita masuk di setelah sabana itu kita nanti ketemu sama pohon-pohonan pinus lah. Ibarat kata masih dikatakan rindang, jalannya pun juga masih oke lah, kita masih bisa. Tapi semakin ke atas itu bebatuan. Itu hampir menuju ke puncak situ. Nah, ini kayak gini guys. Teksturnya, waduh, mantap. Batu-batu kecil kayak gini. Kalau kalian nggak hati-hati, apalagi sepatu ataupun atribut kalian itu nggak mumpuni, memadai, ya sesuatu hal yang tidak dipinginkan, ya semoga nggak bakal terjadilah. Untuk sekedar mengingatkan aja lah. Berhubung saya kemarin kelupaan bawa sepatu, sebenarnya udah saya cek, udah saya persiapkan di motor, terus kemudian tak cantolin di motor saya. Terus saya numpang nebeng di motornya si Fandi. Nah, di setiap perjalanan kita ngoceh sana sini. Pas di parkiran bawah sebelum base camp, tiba-tiba aku nyopot helm. Helm loh, kayak ada yang ketinggalan guys. Ono sing ketinggalan. Terus itu tanya, opo sing ketinggalan? Sepatu kunti. Akhirnya itu sepatuku akhirnya nggak kepake karena yang masih ketinggalan di rumahnya si Fandi. Dan akhirnya the power of Melly ini adalah sandal-sandal yang ada historicalnya banget. Oke. BA Melly bisa di endorse ini Melly, karena memang sih teksturnya sandal Melly memang kalau dilihat itu memang kayak sandal biasa, tapi kalau diajak naik gunung, nah inilah lihat, kuat banget guys wujudnya dari bawah base camp sampai dengan puncaknya nanti masih fine aja lah. Oke, jangan lupa beli Melly. Stay safe with Melly. Gimana? Stay safe with Melly. Nah, Tanpa disadari, kaki yang semula baik-baik saja seketika terasa aneh di bagian dalam lutut. Semakin dibuat melangkah di tanjakan yang semakin tinggi, semakin terasa sakit saja, seperti tertarik. Kayaknya emang ototnya tertarik sih. Sepertinya mulai kumat lagi di dengkul. Karena kalau tetap memaksa untuk tetap jalan, bukankah nanti akan lebih parah lagi? Entar yang ada malah nyusahin temen-temen. Benar bukan? Jikalau sudah terasa baikan, bisa dilanjut lagi sih. nah guys, sekarang kita tinggal dikit lagi ini jalannya. Nah, itu udah kelihatan puncaknya guys. Yuk. Debu nih.
temanku udah nyampe mungkin. Mantap. Mantap. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihat yang lemah terluka, namun semak. Ada kayak sejenis petilasan sih. Menurut kabarnya sih di sini pernah tempat persinggahan Pak Karno di sini. Tapi saya juga kurang paham. Kemarin aku lihat di review-review pendakian Gunung Butak sih katanya seperti itu. Nah, yuk kita sekarang mau pulang dulu, ambil persiapan untuk tenda-tendanya. Oke, semangat, mantap. Biasanya untuk turun dari puncak menuju ke pos sebelumnya sih lebih singkat daripada saat naik. Akan tetapi, semua harus dipastikan dan lebih berhati-hati saat memijaki jalur. Karena untuk melakukan penurunan suatu pendakian, yang paling diutamakan selain kejelian mata saat melihat jalur, yaitu satu lagi, kekuatan tumpuan kaki dan lutut kita untuk menopang beban tubuh agar tetap stabil dan tidak terjatuh saat melakukan pendakian gunung. Di area setelah keluar dari batas menuju puncak dan juga sabana, terdapat tempat seperti petilasan ataupun kuburan tepat di video ini. Tapi sayangnya kita buru-buru jalan, jadi tidak sempat untuk ke sana. Memang ya, sabana Butak itu bikin adem otak. Di setiap jalur pendakian Gunung Butak, banyak kami berjumpa dengan jalak hitam. Bahkan mereka sangat ramah dan tidak takut dengan adanya para pendaki di sana. Jadi jangan takut kalau ketemu sama mereka. Jangan dikira mereka itu setan. Selesai beristirahat, berberes tenda dan peralatan, kami mulai melanjutkan perjalanan menuju base camp sekitar pukul 2 siang. Terlihat juga di area sabana tersisa hanya segelintir tenda saja yang masih berdiri. Tampaknya sih mereka masih bermalam lagi di sabana. Andai saja kami bisa seperti itu. Sepertinya tidak mungkin. Sepertinya itu bahkan mustahil bagi kami. Karena memang kami dikejar waktu untuk besok tetap berkegiatan seperti biasanya. Oke guys, sekarang kita mau perjalanan turun habis dari pos sabana. Terus kita mau pulang. Ini sekitar pukul 14 pas jam 2 siang. Jadi nanti untuk perkiraan biasanya kalau turun itu estimasinya lebih cepat daripada pendakiannya. Biasanya lebih dari 0,5%-nya lah. Jadi nanti kita harus tetap usahakan untuk jaga keselamatan dalam penerungan. Tanpa disengaja di perjalanan kami berpapasan dengan rombongan lain yang sama-sama turun dari sabana. Bahkan kemarin malam kami tidak sadar kalau sepanjang jalur kami lewati itu jalur sengeri ini. Gimana tidak ngeri coba? Terpeleset sedikit aja kiri sudah terpampang jurang. Untung saja kami trekkingnya malam, jadi sengeri apapun jalur mata kami tidak terlihat sama sekali.
karena kondisi gelap. Bahkan kami dibuat terheran dengan rombongan yang ada di depan kami. Walaupun jalurnya ekstrim, akan tetapi mereka tetap mengutamakan saling membantu saat salah satu dari mereka mengalami kesulitan di jalur. Harusnya sih seperti itu, saling tolong-menolong. Patut dicontoh nih. Terpantau guys, jalurnya sangat berdebu. Nah, tuh masih pukul setengah tiga sore. Tadi kita persiapan berangkat turun dari atas itu di sekitar pukul 2. Sekarang 2.32 seperti itu, dan kita usahakan secepat mungkin untuk turunnya, tapi jangan lupa untuk selalu menjaga ritme dan pijakannya biar tidak terjatuh seperti itu ya. Siap, yuk. Beberapa kali terlihat rombongan yang mulai mendahului kami, mengingat mungkin mereka juga ingin segera sampai di base camp, kejar waktu dan kejar tayang seperti kami. Kami pun juga ikut membatin. Oke guys, sekarang aku sama teman-teman udah di lokasi hutan lumut. Kayaknya dari tadi ini hutan lumut, pohon yang paling banyak lumutnya sih, besar banget. Dari beberapa cerita, banyak orang yang berspekulasi tiap kali melintasi wilayah hutan lumut Gunung Butak, pasti mereka akan menemui hal-hal yang aneh. Nah, itulah yang sempat kami rasakan kemarin malam saat berjalan di hutan lumut. Yah, yang biasanya kami ngobrol aktif, seketika itu seakan-akan mulut kami termute. Diam 1000 ucap. Pukul 4 tepat terpantau jalan menuju penurunan pos 3 sampai ke pos 2. Udah ada kabut yang mau turun guys. Jadi ya kalau udah kayak gini biasanya kita jalannya agak dipercepat. Takutnya nanti keburu kabutnya turun terus nutupin jalan, jarak pandangnya berkurang, headlampnya pas. Ya sih kalau headlampnya itu masih nyala nggak apa-apa, kalau pas habis wah gawat. Tak rasane ya, iki biji kabeh ngarep iki karo mburi kene. Kalau mburi kene iki kudu lecet. Masya Allah. Sesuk cuti mas. Gimana? Aku berarti. Ini adalah contoh kaki-kaki orang ngarit di pegunungan. Sebenarnya bukan kami tidak percaya akan hal-hal semacam itu, tapi kami selalu berusaha untuk berpikir logis. Mungkin saja cahaya yang kami sorot kemarin malam itu adalah mata dari hewan-hewan nokturnal. Bisa saja kan? Walaupun itu sedikit mustahil sih. Hehehe. Itu teman-teman udah ada di depan. Mengingat hari udah mulai sedikit kesorean. Itu kan petanda mau petang nih. Yuk kita mau ngegas aja untuk menuju ke pos 2, kemudian untuk menuju ke pos 1 ke base camp. Oke, semangat. Kalau kita yang nggak ngejar, mau siapa lagi? Kalau kita yang nggak bergerak, terus mau sampai kapan lagi? Nah, yuk semangat. Seseorang berjalan terus dan lurus terkadang tidak membuat mereka sampai pada tujuannya. Terkadang mereka perlu berbelok arah sesuai dengan arah tujuan, serta niat dalam hati untuk tetap berjalan utuh.
itulah yang membuat sampai pada tempat tujuan mereka.